Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi dan selamat jumpa kembali pada Sapaan Pagi HKBP Kebun Jeruk pada hari ini, Sabtu 26 Maret 2022. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini adalah sebagaimana yang tertulis dalam Yohanes 16 ayat 27. Saya bacakan demikian. Sebab Bapa sendiri mengasihi kamu, karena kamu telah mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang dari Allah. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kepada kita diperhadapkan satu pertanyaan, dan dari pertanyaan itu manakah yang benar? Pertanyaannya demikian: Allah yang mengasihi kita sehingga kita mengasihi Allah. Artinya Allah lebih dahulu mengasihi kita, barulah kita mengasihi Allah. Atau kita lebih dahulu mengasihi Allah, barulah kemudian Allah mengasihi kita. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pertanyaan ini adalah menjadi sangat penting supaya kita tidak salah memahami secara iman dalam kehidupan kita sehari-hari tentang sikap kita kepada Allah dan bagaimana Allah mengasihi kita. Untuk pergumulan atau untuk pertanyaan tadi, maka yang kita imani sesungguhnya menurut firman Tuhan, saudara-saudara, bahwa Allah lah yang lebih dahulu mengasihi kita sehingga kita mengasihi Allah. Bukan sebaliknya, karena kita mengasihi Allah sehingga Allah mengasihi kita. Tidaklah demikian, saudara-saudara. Hal itu bisa kita lihat sebagaimana pikiran-pikiran yang terdapat dalam Yohanes 3 ayat 16, bahwa di sana dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka ia mengaruniakan anaknya yang tunggal itu, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudara, apa yang dilakukan Allah terhadap kita adalah sesuatu yang begitu besar, yang tidak ternilai, dan yang bisa dan yang tidak bisa ditebus
dengan apapun. Suatu pengorbanan yang begitu luar biasa. Hanya karena kasih Allah, Dia tidak menginginkan kebinasaan kita. Dia tidak menginginkan kita mengalami kematian yang selama-lamanya. Lalu Dia memberikan anaknya menjadi tebusan bagi dunia ini, supaya dunia ini memiliki keselamatan yang selama-lamanya. Kasih Allah adalah kasih yang begitu besar, yang tidak terhingga, yang tidak ternilai, yang tidak dapat ditebus atau dibayar oleh apapun. Saudara-saudara, hal itu atau kasih yang diberikan Allah itu adalah inisiatif Allah sendiri. Itu adalah prakarsa Allah sendiri. Bukan karena kebaikan manusia. Karena tidak mungkin lagi ada kebaikan apapun yang bisa kita lakukan untuk keselamatan kita. Karena dosa-dosa kita, karena kejahatan kita, sesungguhnya kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri lagi dengan kebaikan apapun di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, itulah tandanya bahwa Allah lah lebih dahulu mengasihi kita, barulah kita mengasihi Allah, karena kita percaya akan kasih keselamatan yang Dia berikan kepada kita melalui pengorbanan anaknya yang tunggal itu, anaknya Tuhan Yesus Kristus. Yesus Kristus itu adalah yang datang dan yang berasal dari Allah, menjadi juru selamat bagi kita dan menjadi juru selamat bagi dunia ini. Itulah yang dikatakan dalam Yohanes 3 ayat 16 tadi. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Itu membuktikan bagi kita bahwa Yesus itu adalah datang dari Allah, atau kita katakanlah bahwa Yesus itu berasal dari Allah. Nah, oleh karena itu kita diberikan pemahaman mengimani bahwa Allah itu tidaklah terpisahkan dari Yesus. Kalau kita percaya kepada Yesus, itu berarti kita juga percaya kepada Allah yang mengutus Dia datang ke tengah-tengah dunia ini. Kalau kita tidak percaya kepada Yesus, itu berarti kita juga menolak Allah yang mengutus Yesus datang ke tengah-tengah dunia ini. Kalau kita menerima Yesus di tengah-tengah kehidupan kita sehari-hari, berarti kita juga adalah menerima Allah di tengah-tengah kehidupan kita sebagai Allah yang penuh dengan kasih terhadap kita. Tidak seperti yang dikatakan oleh kaum Gnostik, mereka percaya kepada Allah tetapi menolak Yesus yang datang ke tengah-tengah dunia ini menjadi manusia sebagai juru selamat dunia ini. Artinya saudara-saudara, menerima yang satu, kita juga menerima yang satu lagi. Menerima Allah, kita berarti menerima Yesus. Menerima Yesus berarti kita menerima Allah. Sebaliknya, kalau kita menolak Yesus, berarti kita menolak Allah. Kalau kita menolak Allah, berarti kita juga menolak Yesus. Saudara dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, oleh karena itu, dalam kehidupan kita sehari-hari, marilah kita
mengasihi Allah, mengasihi Yesus dengan melakukan segala tindakan kehidupan kita sebagaimana yang diinginkan Allah dan yang diinginkan oleh Yesus di dalam firman-Nya. Salah satu yang kita harus camkan di tengah-tengah kehidupan kita, marilah kita hidup mengasihi Allah dan mengasihi Yesus. Mengasihi Allah dan mengasihi Yesus itu dapat kita tunjukkan dalam sikap kita secara horizontal terhadap sesama kita manusia. Kalau kita mengasihi Allah, berarti kita juga mengasihi sesama manusia. Kalau kita mengatakan bahwa kita mengasihi sesama manusia, kita juga harus menunjukkan bahwa kita juga adalah yang mengasihi Allah, mengasihi Kristus di tengah-tengah kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, marilah hidup kita sebagai orang-orang yang telah dikasihi Allah, sebagai orang-orang yang telah mendapat kasih Allah yang begitu besar, yang tidak ternilai, yang tidak terhingga, supaya kita benar-benar untuk hidup mengasihi sesama manusia. Kasihilah saudaramu dan kasihilah musuhmu. Itulah tandanya bahwa kita mengasihi segala perintah dan segala apa yang difirmankan Allah dan Yesus Kristus di tengah-tengah kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang begitu besar, yang tidak ternilai, yang Engkau berikan bagi kami, di mana anak-Mu Yesus Kristus mati di kayu salib menjadi tebusan bagi kami, supaya kami beroleh kehidupan yang selama-lamanya. Ya Tuhan Allah Bapa kami di sorga, kuatkanlah kami agar kasih-Mu itu benar-benar kami hidupi di dalam kehidupan kami sehari-hari, di mana kami juga mau memberikan kasih kami mengasihi Engkau untuk melakukan segala firman-Mu, melakukan apa yang Tuhan kehendaki dari tengah-tengah kehidupan kami sehari-hari. Kuatkan juga Tuhan, supaya kami juga mau saling mengasihi di tengah-tengah kehidupan kami sehari-hari, sebagaimana yang Engkau telah tunjukkan kasih-Mu kepada kami. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin.